la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta waatbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saudaraku sekalian rahimakumullah, segenap Al-Kahfi ya, serta kajian Al-Kahfi yang saya muliakan ya, semuanya saja yang berbahagia. Mari untuk yang pertama kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kajian yang mudah-mudahan kajian virtual yang seperti ini akan menjadi bagian dari cara dakwah kita di zaman milenial ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka hikmah itu adalah sebuah kalimat yang bisa diartikan secara luas sebagaimana apa yang kita laksanakan hari ini juga bagian dari bagian dari kebijaksanaan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sampai dengan tuntas nanti. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menetapkan jiwa, menetapkan hati untuk mengikuti apa-apa yang telah menjadi uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan hari ini. Sungguhnya saya tidak punya ilmu, tapi mungkin ini kesasar kayaknya ya. Tapi apapun lah apa yang saya punya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan untuk kita sekalian. Judul dari kajian kita pada pagi hari ini sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang harus menjadi landasan atau pondasi untuk kita sekalian, karena mengikuti Rasul dengan tauhid itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seorang manusia muslim tanpa mengikuti Rasul tidak akan mungkin bisa mendapatkan ketinggian tauhidnya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita sekalian sebuah jalur atau jalan. Di dalam pengertian ini, maka kita bisa melihat bahwa Al-Qur'an itu telah banyak menyampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana nabi-nabi itu dari dulu sampai dengan Nabiullah Muhammad SAW itu memiliki alur yang sama, memiliki jalur yang sama, memiliki pengertian yang sama di dalam menyebarkan ajaran agama. Mungkin kemudian kita melihat ada orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu nabinya orang Kristen. Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi. Apakah benar begitu? Maka kita harus mengkaji di dalam Al-Qur'an itu apa yang dibawa oleh mereka. Apakah hal-hal yang bersangkut paut dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sesuai dengan apa yang diakui sebagai ajaran agama Kristen yang sekarang atau tidak? Apakah Nabiullah Musa alaihissalam pernah membawa apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi
tauhidnya atau kepercayaan orang Yahudi sebagaimana apa yang mereka percayai sekarang. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita untuk bisa kita untuk bisa kita lihat apakah benar hal yang seperti ini. Maka menilik dari itulah kemudian kita harus tahu, kita harus paham, kita harus bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pernyataan-pernyataannya. Memang ada banyak yang bisa kita lihat dari Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sekalian tentang apa yang dibawa oleh mereka. Saya ingin membuka dulu apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah tentang sebuah agama. Anda bisa melihat di HPT, dan itu adalah merupakan putusan tarjih yang awal-awal, yaitu tentang apa? Tentang masalah 5. Anda bisa melihat bagaimana pemahaman Muhammadiyah tentang apa itu agama. Nah, ketika bicara masalah agama, Muhammadiyah itu mengidentifikasi dengan sesuatu yang jelas, tegas sekali. Kalau Anda bisa membuka, ini di tangan saya ada HPT, dan kebetulan di pesantren saya juga mengajar HPT dari kelas 4, 5, dan 6, ya, untuk aliyah kelas 1, 2, dan 3. Kalau Anda melihat apa itu agama, dalam halaman 278 itu, agama dalam sisi Muhammadiyah, dalam pemahaman Muhammadiyah, itu bukan parsial. Ya. Jadi nabi itu tidak parsial. Ya. Nabi itu tidak terkotak-kotak. Ini nabinya itu nabi enggak. Ya. Mari kita melihat apa itu agama. Ad-din ay ad-dinul islami alladzi ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allah fil Qur'ani wa ma ja'at bi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Itu kalau bicara masalah agama Islam. Sekarang bagaimana masalah agama? Muhammadiyah mengidentifikasi dengan kalimat begini. Ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ada kalimat tegas di Muhammadiyah itu bahwa agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya. Ini perlu harus digarisbawahi. Bahwa agama, yaitu agama Islam yang tadi awal Muhammadiyah mengatakan adil Islam adalah apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika bicara masalah agama secara keseluruhan, maka agama itu adalah agama yang dari awal pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu menjadi pemahaman kita sekalian. Sehingga kalau kita bicara masalah agama tidak parsial. Nah, saudara rahimakumullah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama-agama ini, tentang nabi-nabi itu. Ya, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman kepada kita sekalian dalam banyak ayatnya tentang bagaimana Allah menyebutkan apa-apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yang dibawa oleh Allah kepada kita oleh nabi-nabi itu. Saya akan mencuplik beberapa ayat saja, ya. Anda bisa membuka banyak di surah Al-A'raf. Kemudian Anda juga bisa membuka banyak di surah Al-Anbiya. Anda juga bisa banyak membuka di surah Maryam. Ya. Jadi kalau Anda membuka teman-teman kajian ini membuka tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana isi daripada
nabi-nabi atau isi daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu, maka akan ada benang merah. Akan ada benang merah dari awal pertama kali sampai dengan akhir. Ya. Barangkali akan coba saya buka di apa namanya surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf itu surah yang ketujuh. Saya bukan hafid Quran, jadi mungkin saya harus buka Quran karena memang saya bukan hafid Quran. Ya, terlalu lemah otak saya ini. Ya. Kita bisa melihat surah Al-A'raf ayat yang ketujuh, apa namanya surah Al-A'raf surah yang ketujuh ini ada beberapa apa namanya cerita, kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nabi-nabi. Ya. Anda bisa membuka surah Al-A'raf surah yang ketujuh tentang Nabi Nuh alaihissalam di ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-64. Ya, saya ambil saja dulu yang ayat ke-69, yang ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Ya. Anda bisa membuka kisah ini tentang Nabiullah Nuh alaihissalam ada pada ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-64 pada surah Al-A'raf. Kemudian kita juga bisa melihat pada pada ayat ini atau pada kelanjutannya ya kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Hud alaihissalam. Nabiullah Hud alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-65 sampai dengan 72. Ya. Kemudian Nabiullah Shalih alaihissalam dari ayat yang ke-73 sampai 79. Nabiullah Lut alaihissalam ayat yang ke-80 sampai ayat yang ke-84. Nabiullah Syuaib alaihissalam itu dari ayat yang ke-85 sampai ayat yang ke-94. Nabiullah Musa alaihissalam dari ayat 103 sampai dengan ayat 156. Ada satu benang merah ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana dan apa yang dibawa oleh mereka. Kalau tadi Nuh alaihissalam menyatakan pada ayat yang ke-59, sekali lagi akan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Kemudian pada ayat yang ke-65 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Kemudian kita coba di ayat yang ke-73 ya. Ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah ila akhir ayat. Kemudian kita juga bisa melihat pada ayat yang ke-85 tentang apa yang dibawa oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi saudara rahimakumullah dimanakan Allah Subhanahu wa taala ada satu garis benang merah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah atau tentang apa yang dibawa oleh mereka-mereka ini. Ya. Dan benang merahnya itu adalah kalimat yang sama. Yaitu kalimat tauhid. Yaitu kalimat malakum min ilahin ghairuh. Jadi saudara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini membuktikan sesuatu yang sangat penting buat kita. Yaitu apa? Bahwa tatkala kita melihat nabi-nabi dari dulu sampai dengan hari ini, ujungnya itu sama. Ajarannya itu sama. Yaitu apa? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka saudara rahimakumullah, Anda bisa membuka juga di surah Maryam, surah yang ke-19 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kisahnya ya, tentang bagaimana mereka itu, tentang bagaimana para nabi-nabi itu menyampaikan dakwahnya. Maka kalau Anda melihat di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6 surah Maryam, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang Zakaria alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zakaria alaihissalam juga menyatakan demikian. Sebagaimana juga Nabiullah Isa alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sekalian tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatkala Maryam ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam ditanya oleh orang-orang Bani Israel, siapa anak ini? Maka Maryam mengatakan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jawab, tanya saja kepada kepada anakku ini, ya. Fa asyara ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana mungkin saya ngomong sama orang yang masih yang masih bayi ini? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Apa? Belum ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang belum pernah terjadi. Apa itu? Belum pernah terjadi seorang bayi yang mampu untuk bicara dengan begitu luas, dengan begitu tandas tentang masalah tauhid. Apa yang dikatakan? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Tauhid kembali. Maka surah Al-Qur'an dimulakan oleh Allah Ta'ala. Anda juga bisa melihat, jadi deretan surah Maryam ini deretan kisah-kisah. Deretan surat Maryam ini adalah deretan kisah-kisah. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan ya tentang bagaimana beliau menyatakan tentang ketauhidan kepada bapaknya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala, di surah Maryam itu ada Zakaria, ada Isa, ada Ibrahim, ada Musa, ada Ismail alaihissalam. Ujung daripada kalimat ini adalah, atau ujung daripada apa yang disampaikan oleh para nabi itu adalah tauhid. Nah, saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita mengikuti ghirah, tentang bagaimana kita mengikuti mereka-mereka, tentang bagaimana kita menjadikan mereka sebagai bagian dari contoh suri tauladan untuk kita. Ini satu yang sangat penting sekali. Ya, kalau kemudian kita bisa mengambil beberapa kalimat atau beberapa hal, maka setidaknya saudaraku rahimakumullah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya ada 5 hal
Ada 5 hal yang kemudian bisa untuk kita ambil dari mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu di dalam rangka kita untuk menambah ruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Ini landasan awal. Ini landasan utama. Tauhid itu adalah landasan utama. Tidak ada yang lain kecuali tauhid. Ya. Jadi kalau kita sudah bertauhid, maka apapun bisa kita lakukan. Karena tidak ada ketakutan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tauhid. Ya. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam menyampaikan bagaimana apa yang menjadi misi dakwahnya dia, ya, tentang bagaimana misi dakwahnya dia, maka ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya adalah tauhid. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid ini. Dan itu tidak bisa tidak bisa dirubah-rubah. Nabi dari dulu sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tauhid, 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 tauhid saja. Ya. Ini Rasulullah. Ya. Aku adalah Rasul Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya tadi wa'budullah, ya, tidak ada Tuhan lain selain Allah, malakum min ilahin ghairuh, tauhid awal. Jangan sampai hilang itu. Ya. Sehingga saya mengatakan begini bahwa Nabi Isa itu bukan nabinya orang Kristen, tidak. Ya. Nabiullah Isa alaihissalam membawa Islam, membawa agama tauhid. Sama seperti siapa? Sama seperti Nabiullah Musa alaihissalam juga membawa agama tauhid. Ya. Karena semuanya tadi mengatakan, ya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini yang pertama. Teladan yang kedua yang mungkin bisa kita ambil adalah bagaimana kita ini selalu berdakwah. Nabi itu berdakwah. Dan keharusan kita itu adalah dakwah. Keharusan kita adalah bagaimana menjadikan dakwah itu selalu ada estafetnya. Siapapun kita. Ketika mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, itu maknanya bahwa kita itu mendapatkan kewajiban. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada itu mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian ala hal ballaghtu? Maka kaum muslim mengatakan bala. Sudah selesai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sudah disampaikan. Dan para nabi, ya, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ayat-ayat, itu berkewajiban untuk menyampaikan. Ya, berkewajiban untuk menyampaikan. Maka yang kedua mungkin kita bisa mengatakan bahwa bagaimana kita menjadikan nabi dari awal pertama ke Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sebuah keyakinan bahwa mereka itu berdakwah, dan kita, siapapun kita, posisi apapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, itu dakwah itu harus kita jalankan. Ya, kalau sekarang ini dakwahnya pakai virtual, yang ini nggak ketemu, banyak, ya kita harus memiliki kemampuan untuk itu. Jangan sampai kemudian kita jadi orang-orang yang gagal paham terhadap keadaan yang sekarang. Ya walaupun sekali lagi kalau orang-orang di grassroots itu kan lebih suka untuk bertemu dan lain sebagainya. Ya, pada masa pandemi sekarang, mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka kembali, bersilaturahmi kembali,
sehingga kemudian normal seperti biasa. Kemudian sudah kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita harus berjihad, berjuang. Kenapa kemudian saya menyampaikan dakwah kemudian saya bedakan dengan perjuangan? Terkadang saudara rahimakumullah, orang berdakwah, orang berjuang, atau orang berdakwah itu pisahkan. Dakwah sudah ngomong, dakwah sekedar bilang, dakwah sekedar bicara. Ya. Padahal saudara rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu bukan harus bersiap untuk semuanya. Harus bersiap untuk melakukan apapun, dan perjuangan ya, itu harus kemudian mampu untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tantangannya banyak. Ya. Nabi-nabi itu semuanya sama. Ya, menghadapi berbagai macam godaan, ujian yang sama. Semuanya. Jadi tidak ada dakwah yang mulus. Perjuangan itu tidak ada yang mulus. Dakwah itu tidak bisa santai. Ya, dakwah itu tidak bisa santai. Dakwah itu harus terus kita jalankan. Ya, maka yang kedua, faktor jihad. Jangan sampai berhenti hanya dengan dakwah sekedar 1-2 kali, kemudian kita sudah mengatakan saya sudah ngomong kok, gak iso. Karena dakwah itu harus terus dijalankan, diperjuangkan, dijihadkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kesabaran itu menjadi kunci. Ya, kesabaran itu menjadi sebuah kunci. Ketika seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sebuah kesabaran, maka nilai daripada tauhid itu jadi hilang. Ya, tauhidnya jadi hilang karena apa? Enggak memiliki kesabaran. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah 155 itu, yang sudah biasa kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Ya. Bagaimana kesabaran itu akan bisa harus kita dapatkan. Ya. Karena apa? Semua hal yang kita lakukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa tiap perjuangan itu akan Allah berikan dengan kemenangan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan. Ya. Tidak ada sesuatu perjuangan yang tak berbuah. Dan itu harus menjadi sebuah keyakinan kita. Nggak bisa tidak. Jadi kalau kita berjuang, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Ya. Kalau Anda bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemenangan sedemikian rupa setelah perjuangan yang begitu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara rahimakumullah, 5 hal ini barangkali yang kemudian patut yang perlu untuk kita pahami. Walaupun memang melakukan yang seperti ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Berjuang itu memang bukan perkara yang mudah. Maka Anda bisa kita coba melihat siapa mereka yang mampu untuk bertahan. Ya. Perhatikan terhadap ayat Allah surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya.
Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33, ayatnya ayat 31. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian. Lihat betul-betul kalimat akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Nah, kita mengatakan Rasul itu uswah hasanah. Cuman pertanyaannya siapa-siapa yang bisa mengikuti uswah hasanahnya Rasulullah ya? Siapa ya kira-kira yang mampu untuk bertahan di dalam menjalankan uswah hasanah Rasulullah itu ya? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban itu pada akhir ayat yang ke-21 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah. Tetapi untuk siapa? Siapa yang mampu untuk bertahan di dalam uswah hasanah Rasulullah itu? Pertama adalah liman kana yarjullah. Yang pertama adalah untuk siapa-siapa yang hanya mengharapkan ridho Allah. Bukan ridho mertua. Ya, anak-anak muda kan biasa cari ridho siapa? Ridho mertua. Ya, jangan cuma lidah doang yang lidah mertua. Ya, tapi ridhonya orang tua, jangan lupa. Ya. Jadi ada rahmatullah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi kalau kita mau mencari ridho Allah enggak gampang. Cari ridho orang tua. Cari ridhonya orang tua. Disitulah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, bapakku enggak benar, Ustaz. Loh, kan ada kalimat yang lain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Siapa orang-orang yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapat ridho Allah, kalau kita sudah menginginkan hanya ridho Allah, maka seluruh perjuangan itu akan indah. Karena kita nggak mengharapkan supaya dicoblos, supaya dipilih, enggak. Ya, supaya disuruh supaya diagungkan, supaya dipuja, supaya diuji, tidak. Ya, yang kita harapkan adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah. Maka ketika hanya mengharapkan ridho Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti uswah hasanah, mengikuti ajaran para nabi yang awal sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu perkara mudah. Karena satu, liman kana yarjullah. Yang kedua adalah wal yaumal akhir. Mengharapkan kebaikan nanti di akhir. Dunia itu sebentar. Nggak mesti saya yang mati dulu, atau teman-teman ini yang muda-muda yang mati duluan. Nggak. Ya sebentar ini kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian sebuah kenyataan para ustadz itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kemudaan mereka. Ya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang begitu menjadi idola 40 tahun meninggal. Ya. Syekh Ali Jaber yang begitu sangat hebat sekali mampu menggerakkan penyebaran Al-Qur'an yang begitu sangat masif. Kalau dulu kita melihat tahfidz itu hanya di pesantren, sekarang di rumah-rumah itu ada tahfidznya semua. Hampir semua sekolahan yang menjadi kekuatan adalah tahfidz. Luar biasa. Diambil Allah Subhanahu wa taala pada usia 44 tahun. Ya. Ustaz Arifin Ilham usia 49 tahun. Waktu kakak saya meninggal usia 45 tahun itu saya jadi ketika saya usia 45 saya katakan begini, ini kira-kira bisa melampaui usia kama saya apa enggak ya? Masya Allah, hidup di dunia sebentar. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Orang itu mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ingat, zikir sedikit itu bukan
bukan apa namanya yang diinginkan oleh Allah. Zikirnya itu harus banyak, ya. Kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, ya. Jangan cuman apa namanya sekali dua kali, nggak boleh. Kenapa? Zikir sedikit itu tanda kemunafikan loh. Ya. Zikir sedikit itu tanda kemunafikan. Ya. Coba lihat di surah apa namanya An-Nisa. Ya. Kalau Anda melihat surah An-Nisa di ayat yang ke-142 ya. 142 143 ya. Anda akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian tanda-tanda kemunafikan itu seperti apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka zikirlah yang banyak. Karena salah satu di antara tanda kemunafikan apa? Zikirnya sesaat, tidak mau banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu dengan berbagai macam cara. Ada zikru bil lisan, zikir dengan lisan kita, ya. Karena makna zikir itu kan menyebut, ya. Bisa dengan lisan kita, subhanallah, 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 subhanallah. Daripada pakai motor gitu, jujek, 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 jujek gitu, ya. Dengar musik gitu sambil jalan, terus goyang-goyang sendiri. Nah kan lebih baik subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kaget, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Ya, jadi assalamualaikum wala yadhkurullaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zikir yang sedikit. Saya hanya mari dalam keadaan seperti ini, hal yang terbaik itu adalah fafirru ilallah. Hal yang terbaik adalah bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, menjalankan apa yang disampaikan para nabi, para rasul, supaya kita bisa betul-betul menjadi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja dulu yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron dan jazakallah khairan kasiran. Mungkin Ana langsung serahkan ke Devika saja, namanya ya? Sebagai moderator yang sebenarnya, karena tadi mungkin ada kendala sinyal. Monggo Devika silahkan dilanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi. Halo Devika. Halo. Ya, tafadhol silahkan dilanjutkan Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terkendala sinyal. Iya tidak apa-apa. Setelah kita memasuki acara yang selanjutnya, sebelumnya jazakumullah khairan kasiran Ustadz Inamul, dan selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, tanya dengan menyebutkan nama dilanjut dengan pertanyaan.
Bismillah Ustaz, saya boleh bertanya Ustaz? Maka tafadhal. Ya, jadi seperti ini teman-teman izin bertanya. Nggak apa-apa lah ya, saya lagi nggak apa-apa. Jadi kita kan meneladani firah tauhid Nabi terdahulu ya, Ustaz. Kalau misal firah itu diimplementasikan pada zaman sekarang atau mungkin yang terkini deh, kita ini kan tertimpa musibah dan itu menimpa kepada kepada kebanyakan lah ya Ustaz ya, kepada kebanyakan manusia atau kebanyakan orang di Indonesia dan terutama juga di bumi juga seperti itu. Itu firah apa yang harus kita tumbuhkan dalam rangka menghadapi musibah seperti itu loh. Yang seharusnya kita sebagai muslim itu mempunyai wawasan yang luas bagaimana cara kita memandang sebuah musibah. Nah, ketika kita mempunyai wawasan atau ilmu yang luas dalam memandang sebuah musibah, maka kita akan lebih jauh juga atau lebih panjang atau lebih besar tingkat kesabarannya. Monggo Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan firah? Iya, terima kasih. Kalau saya memandang begini Mas, musibah itu tidak semuanya laknat. Ya, kadang orang bicara masalah musibah itu seolah-olah sesuatu yang apa ya, mengerikan gitu. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan buat kita, itu setidaknya ada 4 tujuan. Tergantung dari siapa yang mendapatkan ujian tadi. Ya, tergantung dari siapa yang mendapatkan ujian tadi. Untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, para rasul, itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhط. Ya. Jadi kalau seorang mukmin, seorang yang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diberikan kesulitan, kesusahan, itu bukan untuk memberi laknat atau memberi kesulitan, tidak, tetapi justru untuk menunjukkan cinta Allah. Ada perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai sebagai ujian. Sebagai ujian untuk siapa? Untuk orang-orang yang mukmin. Jadi untuk orang-orang mukmin itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Ya, surah Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Ya, ujian. Itu untuk orang-orang mukmin. Ya. Nah, yang ketiga itu untuk peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang lalai, orang mukmin yang lupa. Karena al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Yang ketiga, yang keempat apa? Baru laknat. Untuk siapa laknat ini? Laknat ini untuk orang-orang yang sudah dikasih tahu tetapi nggak pernah dengerin. Untuk orang-orang kafir itu laknat. Jadi kalau ada kiai nih ya, kalau ada ustadz, kalau ada orang yang soleh dalam keadaan dia sakit terus-menerus, terus dia dibilang, tuh lagi dilaknat oleh Allah. Enggak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadapi semuanya ini? Mindset kita, mari kita rubah. Ya. Bagaimana sih menjadi orang sabar itu? Memandang sesuatu dari sesuatu yang seharusnya kita pandang. Jangan salah pandang. Ya.
Kalau Anda salah pandang, maka jadi jelek. Ya. Kalau kita salah pandang, jadi jelek. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu dikatakan, aku tergantung dari bagaimana pandangan hambaku terhadap aku. Nah, ada beberapa ayat yang seharusnya menjadi keyakinan kita. Kalau cara pandangnya kita harus betul-betul bagaimana menjadi orang sabar gitu. Ya, satu, Allah itu cuman ngasih sedikit. Satu, Allah itu cuman kasih sedikit. Sulit dan susah itu cuman sedikit. Tadi saya katakan ayat 155 surah Al-Baqarah, ya, yang sudah biasa kita dengarkan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Lihat kata yang kecil tetapi sangat penting. Apa? Bisyai'. Ya, lihat kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai'in. Apa artinya bisyai'? Sesuatu. Sithik raokeh. Tidak banyak. Dengan begini aja deh. Kalau Anda sakit gigi, gigi kita ada berapa? Katakan 36 deh. Kalau kemudian kita tanya, dari 36 gigi yang kita punya itu, berapa gigi yang sakit? Satu, iya, Anda baru diberi sakit gigi satu saja, sudah gak karuan. Padahal masih ada 35 yang lain yang masih sehat. Jadi cara pandang kita, Allah Subhanahu wa taala ngasih cuman sedikit. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwat, itu cuman syai'. Itu cuman sedikit. Satu. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin bersabar, maka yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Anda insya Allah tahu surat ini, ya, ayat ini, hafal semua surat ini, ayat ini, ya. Coba lihat akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-286. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala ngasih sesuatu itu kecuali apa yang mampu kita. Apa yang mampu kita emban, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, apapun yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah sudah ngukur. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih, ini loh porsi antum, ini loh porsi Anda, ini loh porsi saya. Gitu. Jadi semua orang itu mampu. Nah, apakah kemudian kita sabar apa tidak? Wa basyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maka kemudian kita minta kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah sudah tahu kok Anda kuatnya itu. Ya, Anda kuatnya itu. Dua, ya, pandang ketika kemudian kita mendapat sesuatu kesulitan, pandanglah bahwa Allah itu tahu kekuatan kita. Tahu kekuatan kita. Yang kedua. Yang ketiga, yakini bahwa segala macam kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan, mesti akan ada kemudahan.
Beda antara bahagia dan nestapa itu cuma tipis. Tipis. Bahkan ketika kita mendapatkan kesulitan dan di sana ada secercah cahaya, itu sudah sangat membahagiakan. Ya. Anak kos nggak punya duit, belum makan, dikasih pinjeman 10.000 aja senang nggak? Ya kan? Seneng banget, padahal cuma 10.000. Padahal cuma 10.000. Atau mungkin 5.000. Tapi karena 5.000 itu untuk ganjil perut, hutangan pun adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya kalau kita memandang sesuatu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah itu. Karena syurah laka sadraka wa wada'na anka wizrak dan lain sebagainya. Ila akhir ayat. Ila akhir surah. Hadirin makmulan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi kalau mendapat musibah, kalau mendapat suatu kesulitan, ya, cara kita bersabar, ya, kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus meyakini bahwa setiap ada kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Kalau ada kalimat bahwa badai pasti berlalu, ya, itu dalam keadaan badai pun Allah Subhanahu wa ta'ala masih kasih kebaikan buat kita. Ya. Nah, saudara rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, bahwa dalam setiap kesabaran itu mesti akan ada keuntungan, mesti akan ada kebaikan, mesti akan ada keindahan untuk orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, dan beritahukanlah berita kebaikan untuk orang-orang yang sabar. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Dan itu cuma pengalaman, ya, pengalaman yang kemudian dikaduke dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan matching Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita kunci kok. Masalahnya adalah apakah kemudian kita mau untuk membuka kunci ini apa tidak, mau pakai kunci ini apa tidak. Itu dulu barangkali. Silakan yang lain. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Apa Ustaz? Ana izin bertanya. Suara Ana terdengar jelas Ustaz. Jazakumullah untuk Ustadz Inamullah yang sudah menjawab pertanyaan. Apakah teman Cukup ya? Mau bertanya Ustadz boleh? Silakan. Tentang ini, saat ini kan kita lagi di masa hidup di dunia maya gitu loh, online gitu, terhubung dengan orang lain juga online. Lah, misal mau dakwah, mungkin dakwah ke sekitar, yaitu ke keluarga misal ya, atau ke keponakan atau ke siapa. Tapi kalau misal mau berdakwah ke teman-teman gitu, memberikan kebaikan-kebaikan gitu, men-share kebaikan gitu, menyampaikan dakwahnya itu kan tadi ada beberapa tipe. Yang tadi yang pertama yang saya dengar tadi, ada orang yang mau dikasih tahu gitu, menerima. Terus yang kedua ada yang menerima nasihat tapi nggak langsung melakukan. Ada yang ketiga itu yang menolak mentah-mentah, nggak dengerin gitu. Lah, itu bagaimana cara menyampaikan ke orang-orang? Apakah kita harus gimana ya? Apakah kita harus menyampaikan terus mereka harus menerima, atau kita udah yang penting menyampaikan, nggak peduli mereka menerima apa enggak, atau bagaimana Ustadz, misal strategi buat menyampaikan gitu Ustadz, menyampaikan dakwah ya. Ya, gini Mbak,
Jangankan kita ya, jangankan kita. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ini gak iso dakwah maring pamane dewi, gitu? Nah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tingkat kecanggihan dakwah ya wis top markotop jos markojos sip markus sipai ra iso dakwahke pamane dewi, padahal sangat mencintai beliau. Ya, hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita itu cuman apa? Dakwah. Tugas kita itu cuman dakwah. Masalah kemudian Allah kasih hidayah apa bukan demandnya kita. Asal kita terus menjalankan, asal kita terus melakukan. Itu saja kuncinya. Caranya bagaimana? Apapun cara sesuai dengan hikmah tadi. Ya. Jadi tanpa harus kemudian kita berpikir bahwa cukup sekali, 2 kali, enggak. Karena kita tidak pernah tahu dakwah yang sebelah mana yang akan diterima oleh orang. Maka jangan pernah kemudian kita menyerahkan ustadz, menyerahkan kiai, menyerahkan mubalik yang menggunakan berbagai macam cara. Ada yang bilang begini, oh dakwah kok di hotel gitu loh. No. Mereka orang-orang yang sudah terbiasa dengan itu, ya, dengan cara seperti itu, atau dengan menggunakan dakwah seperti itu, mereka itu akan bisa untuk menggalang kekuatan. Dengan di mana? Ya antar mereka. Tidak usah heran. Ya, dakwah itu ada di mana-mana. Di hotel kita bisa dakwah, di pasar kita bisa dakwah, di pinggir sungai kita bisa dakwah. Ya. Masing-masing punya apa namanya? Masing-masing punya strategi sendiri. Ya. Nah, di mana kita bisa nyaman atau di mana kita bisa berdakwah? Masuki dakwah itu. Lahan itu kita masuk. Di mana kita bisa untuk berdakwah? Di mana kita tahu kemampuan kita. Saya lebih enak kalau dakwah saya di anak-anak TK. Ayo masuk ke TK itu. Karena mereka kan generasi yang akan datang. Ya, dengan tidak menyalahkan, oh dakwah kok di anak TK nggak ada manfaatnya loh. Dakwah di anak TK ono manfaatnya, dan dakwah di tukang becak yo ono manfaatnya, dakwah di tukang kayu yo ana manfaatnya, dakwah pagi-pagi ada manfaatnya, dakwah siang-siang juga ada manfaatnya, dakwah tengah malam juga ada manfaatnya. Ya. Coba siapa yang kalau kemudian bisa berdakwah malam-malam jam 12 malam? Orang-orang lagi pada masuk di radio ini, ya kan bisa masuk malam-malam ketika orang-orang pada dagang mulai membuka lapak malam-malam jam 12 ada. Jadi jangan, intinya adalah kesabaran. Ya, kalau kita lihat surat Al-Insyirah coba tadi, ada kalimat unik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa berikutnya? Fa idza faraghta fanshoh. Apa artinya itu? Jangan berhenti. Itu maknanya. Jangan istirahat. Jangan berhenti berdakwah. Berarti nggak boleh tidur kan? Lo tidur kalau itu adalah bagian daripada strategi untuk berdakwah, lo bisa. Ya, karena capek tidur gitu, silakan, nggak ada masalah. Makanya yang disebut dengan tidurnya orang berpuasa itu berpahala, itu bukan orang yang kemudian habis sahur langsung tidur sampai dengan zuhur, nanti bangun sebentar, sholat, terus tidur lagi sampai asar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang yang tidur berpuasa itu mendapat berkah, menjadi pahala.
orang yang karena dia bekerja saat berpuasa untuk menjadikan saya masih kuat berpuasa sampai sore hari, maka saya tidur. Nah, tidurnya orang berpuasa seperti ini yang jadi pahala. Bukan orang yang habis bangun tidur, kemudian sahur, habis sahur sholat subuh, habis subuh kemudian tidur. Ya, mau kemana Pak? Mau masuk kamar? Mau ibadah. Ternyata ngorok. Bukan begitu. Ya, nah, maka jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Karena kita nggak pernah tahu dari sindiran kita, atau dari pujian kita, atau dari peringatan kita. Kita tidak pernah tahu. Yang masuk itu apakah karena sindiran kita, atau karena senyuman kita, atau karena peringatan kita, atau karena marahnya kita. Kita tidak pernah tahu. Dari jalan mana hidayah itu datang, kita tidak pernah tahu. Gitu, Mbak. Terima kasih Ustaz. Berarti dakwah itu nggak harus ngoyo gitu ya Ustaz. Orang harus menerima gitu. Yang penting sabar. Pelan-pelan gitu ya. Ya. Nah, kalimat akhirnya itu Mbak. Surat Al-Insyirah itu kalimat terakhirnya Mbak. Wa ila rabbika farghab. Dan menurut jadi tidak ada kalimat-kalimat harus kecewa, jangan. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari itu kan nggak lantas kemudian nyuruh serang gitu kan enggak. Ya. Gitu barangkali. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Ngapunten, mohon maaf, saya mungkin barangkali harus undur diri. Mohon maaf, mungkin sinyalnya agak susah, ya karena hari ini ada beberapa rapat yang harus saya lakukan. Oke. Mohon maaf, barangkali sampai di sini untuk untuk kegiatan, untuk pertanyaannya. Atur suwun. Jazakallahu khairan. Baik, sebelumnya jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Inamullah yang sudah menjawab pertanyaan dan menyampaikan materi meneladani hiro tauhid nabi-nabi terdahulu. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa ada 5 hal yang dapat kita ambil dari mengikuti ajaran Nabi, yaitu yang pertama menyampaikan tauhid, yang kedua menyampaikan dakwah secara terus-menerus, yang ketiga berjuang atau berjihad, yang keempat kesabaran, dan yang kelima Allah memberi kemenangan. Selain itu, hidayah itu datang dari Allah dan tugas kita adalah berdakwah. Dan berdakwah itu tidak kenal waktu dan tempat. Selain itu, jangan berhenti berdakwah. Untuk teman-teman sekalian, sebelumnya saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dari diri saya selaku moderator. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktu dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya bersama-sama. Tetap semangat untuk teman-teman, jaga kesehatan. Saya undur diri dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Saya mau ada rapat dengan teman-teman. Atur suwun. Assalamualaikum.